Salam, mari kita belajar bersama. Matius 7 ayat 21 mulai. Matius 7:21 berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku dan kamu sekalian pembuat kejahatan. Betapa ngerinya. Kalau kita orang Kristen, apalagi kita mengaku kita adalah seorang hamba Tuhan yang dikehendaki Tuhan. Bukan kamu heboh pelayanan, heboh pakaiannya, heboh serba heboh. Tetapi kalau kamu tidak melakukan firman Tuhan bukan sekedar dibaca, tetapi harus dilakukan. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kalau untuk melakukan kehendak Bapa itu gak gampang juga. Gampang. Kita seorang hamba Tuhan, kita harus, kalau kita nggak memiliki hati yang murni, firman Tuhan itu bukan slogan, tetapi harus dilakukan firman Tuhan. Salah satunya mengembalikan miliknya Tuhan gitu aja cuma 10%. 10% itu apa toh? Itu aja orang masih berbantah, itu perjanjian lama lah itu. Namanya firman Tuhan ya tetap firman Tuhan. Firman Tuhan harus tetap dilakukan. Enggak ada firman Tuhan perjanjian lama, perjanjian baru. Enggak ada firman Tuhan yang ditinggalkan. Semua firman Tuhan tetap firman Tuhan dilakukan. Kadang-kadang alasan karena orang pelit gak mau bayar perpuluhan, alasannya itu perjanjian lama. Bahkan ada gereja yang mengatakan perpuluhan gak perlu. Itu wis sesat loh. Wis gak sesuai firman Tuhan. Kalau orang berani gak bayar perpuluhan, itu gak apa-apa. Itu sesat loh sudah. Jadi saya pun gak sembarangan untuk mendengarkan khotbah. Khotbah itu lewis ngomong kita itu sebenarnya wajib. Gak usah wajib bayar perpuluhan. Itu wis sesat. Itu pendeta itu wis gak bakal tak lirik isan. Soalnya apa itu wis jelas nyeleweng teko firman Tuhan. Wong jelas kok di situ Maliaki 3 itu. Ayat 10 bahkan sampai ditambahi gini. Bawalah persembahan persepuluhan ke tempat perbendaharaan karena supaya ada makanan di situ. Dan firman Tuhan ngomong lagi, ujilah aku firman Tuhan, masa aku tidak membuka tingkap langit bagimu. Jadi itu firman Tuhan benar-benar teruji, tak uji betulan. Makanya saya keadaan apapun itu perpuluhan, gak berani menggunakan aku. Tak kembalikan. Karena apa? Karena itu pager. Kalau pengen diberkati Tuhan, pager wong balik nih. Hak Tuhan ya punya Tuhan. Jadi Tuhan punya hak, ada bagian berkat kita itu ada orang yang miskin yang perlu dibagikan, juga ada yang perlu mereka. Jadi bagiannya masing-masing, bukan hakmu sendiri berkat itu. Kalau kamu pengen diberkati, kita harus suka menabur. Perpuluhan dikembalikan, taburan juga harus kepada orang yang membutuhkan, saudara seiman maupun orang lain. Kalau kita seperti itu, kita nggak bisa disebut kita hamba Tuhan. Makanya kenapa itu nanti firman Tuhan itu mengerikan sekali loh. Kalau kita mau sadar, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Yang perpuluhan ketok jelas, ayo kok kembalikan perpuluhan, kita masih 90. Orang melok duwe kok enggak berani ngasihkan. Kalau saya belajar, kenapa? Kalau saya berseru Tuhan kan langsung Tuhan memberkati, menyediakan itu karena apa? Karena aku belajar taat. Enggak perlu diklaim. Ketika kita taat, ketaatan itu membawa berkat. Dan kita mengembalikan perpuluhan miliknya Tuhan dikarenakan apa? Orang yang memberkati kita supaya dia terus berkatnya lancar. Jadi dikembalikan.
bayar perpuluhan supaya berkat orang yang memberkati kita itu terus berlimpah. Nah, kita nggak mau bayar perpuluhan, kita mengembalikan itu nanti berkati orangnya itu ya mandek. Kita nggak mau seperti itu. Kita diberkati, kita maunya orang yang memberkati kita, dia dilimpahi segala kebaikan, dilimpahi segala berkat. Makanya kita harus melakukan perpuluhan itu bukan hak kita. Nah, kita berseru Tuhan, Tuhan gak masuk surga yang melakukan firman Tuhan. Kalau kita nggak berani melakukan firman Tuhan, kita nggak bisa dapatkan apa-apa, baik di bumi maupun di surga. Saya kok masalah rumah, saya nggak perlu khawatir. Tadi kemarin itu hari Rabu mau balik ke Surabaya, badan saya panas, panas dalam, panas. Saya nggak pernah minum air es, akhirnya minum es. Sangkit gak betai. Nah terus gitu saya masih tiduran, tahu-tahu berawak itu teras depan sempal kena angin itu, anginnya kenceng, sempal itu umbruan itu, ya sudah. Tapi Tuhan itu luar biasa banget loh. Kemarin kan pelayanan misi ke daerah mana itu Madiun. Habis gitu firman Tuhan itu tentang kesabaran. Jadi saya ngomong ketika saya mikirnya rumah, mikirnya nganu gak tak pikir. Ngamblek ya sudah. Roma 8:28 Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Karena aku tahu aku mengasihi Tuhan. Tuhan punya rencana. Aku percaya Tuhan sudah menyediakan saat ini. Dan sebentar lagi akan kami benahin semua. Memang aku terlalu percaya gitu. Ketaatan membawa berkata, firman berkata, ujilah aku firman Tuhan. Masa aku gak membuka tingkap langit? Bukti ini sampai hari ini gak pernah kekurangan. Aku percaya kalau rumah di surga saja kita disediakan, apalagi rumah di bumi. Ketika kita melakukan kehendak Bapa. Saya terlalu percaya, saya tidak pusing dengan namanya rumah ini. Mati gak digawa, mau kontrak kayak mau apa, saya nggak peduli. Yang penting saya melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Saya pelayanan tidak cari uang. Kalau kadang-kadang orang masa ada pelayanan nggak cari uang. Ya terbukti. Kalau saya melayani ya nggak pernah orangnya gak orang sakit orang apa gitu, amalnya khotbah di gereja kecil malah saya yang ngasih, bukan saya yang terima. Karena apa? Saya mau hidup ini terus bener-bener melayani Tuhan murni. Jadi yang gaji saya itu murni dari Tuhan. Gajiannya dari Tuhan tepat, gak punya terlambat. Sedikit pun gak pernah terlambat. Kalau Tuhan sudah membuka pintu berkat bagiku, tidak ada yang dapat menutup. Kalau Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kalau kita setia, firman Tuhan ngomong, uji aku firman Tuhan. Masa aku gak buka tingkap langit? Ya, firman Tuhan gak pernah dusta. Lek menungso iku sering PHP, minta nomor rekening. Gaya pon. Minta nomor rekening pun bolak-balik tapi gak dikirim-kirim. Aneh aku be orang. Sering di PHP. Cuma Tuhan yang tidak pernah PHP. Tuhan kalau janji iya dan amin. Selalu tepat waktu. Lek menungso ya kayak gitu itu. Orang tapi untungnya saya tuh enggak pernah jaga nih menungso. Gak pernah saya mengharapkan be orang, enggak pernah. Pengharapanku hanya di dalam Yesus. Asalkan aku taat, Tuhan tepat waktu. Proyeknya Tuhan tidak pernah gagal. Pekerjaan Tuhan yang diberikan tidak pernah gagal. Tuhan punya ribuan cara untuk menolong. Tuhan punya ribuan cara untuk memberkati. Apalagi cuma rumah.